Ini kan total CIF sama nilai pabean udah ketemu ya. Terus ngitung bea masuknya gimana ya? Kalau bea masuk, di sini bea masuknya 10%, berarti dikali nilai pabean. Hah? Kalian ngomongin apa sih? Nilai pabean, CIF, bea masuk. Udah daripada bingung, mending nonton ini aja. Tahu nggak? Setiap kali ada barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, itu nggak langsung bisa lewatin pelabuhan kayak ninja loh. Ada yang harus dibayar dulu, namanya bea masuk dan pajak impor. Nah, barang impor itu wajib dikenai pungutan negara biar adil dan terkontrol. Jadi nggak cuma soal harga beli dari luar, tapi juga ada bea tambahan yang perlu dihitung. Yang pertama, bea masuk. Ini adalah pungutan resmi yang dikenakan pemerintah saat barang asing masuk ke wilayah pabean Indonesia. Besarnya tergantung dari tarif yang ditetapkan per jenis barang dan dihitung berdasarkan nilai impor. Misalnya, kamu impor sepatu. Tarifnya 10%, jadi kalau nilai impornya 10 juta, bea masuknya ya 1 juta. Tujuannya apa sih? Supaya produk lokal tetap bisa bersaing dan negara juga dapat pemasukan. Yang kedua, ada PPN impor, pajak pertambahan nilai impor. Ini mirip banget sama PPN yang biasa kita bayarin pas belanja, tapi versi barang impor. Besarnya saat ini adalah 11% dan dihitung dari harga barang ditambah bea masuk. Jadi, setelah barang dan bea masuk dihitung, barulah kena PPN. Ini masuk kategori pajak konsumsi. Terakhir, ada namanya PPh impor. PPh impor ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan saat barang masuk ke Indonesia, biasanya sebesar 2,5% dari nilai impor bagi yang punya NPWP dan 7,5% bagi yang tidak punya NPWP. Pajak ini dibayar oleh importir sebagai pelunasan di muka dan bisa dikreditkan di akhir tahun. Agent pasti udah penasaran kan? Pajak-pajak tadi tuh sebenarnya dihitung dari angka apa sih? Ternyata bukan asal comot angka loh, tapi semuanya punya dasar yang jelas. Namanya CIF. CIF merupakan singkatan dari Cost, Insurance, and Freight. Dan ini tuh penting banget karena semua perhitungan pajak impor berangkatnya dari sini. Yang pertama ada cost, yaitu harga barang dari penjual di luar negeri. Biasanya tercantum di invoice atau dokumen pembelian. Tapi ingat ya, bukan harga promo di marketplace. Ini harus sesuai dengan dokumen resmi. Selanjutnya ada insurance. Ini adalah biaya asuransi buat melindungi barang selama di perjalanan. Kalau barang menjebur ke laut pas dikirim, nah, asuransilah yang menanggungnya. Kalau ada biaya ini, wajib dimasukin ke hitungan CIF ya. Dan yang terakhir ada freight, alias ongkos kirim internasional. Mulai dari pelabuhan asal sampai ke pelabuhan tujuan di Indonesia. Ini juga nggak boleh di skip, karena bikin nilai impor bisa naik cukup banyak. Nah, gabungan dari 3 komponen tersebut, mulai dari cost, insurance, and freight, bakal membentuk nilai CIF. Dan nilainya harus diubah ke rupiah pakai kurs pajak resmi dari Kementerian Keuangan. Udah ngerti kan sekarang? Nah, nilai CIF inilah yang bakal jadi medan utama kita buat menghitung pajak. So, siap buat misi berikutnya? Mari kita langsung ke simulasi perhitungan impornya. Menghitung pajak impor barang mewah. Target kita adalah PT BBB yang mengimpor arloji tangan merek Rolex dari Swiss. Datanya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan menghitung total CIF atau nilai barang impor sebelum pajak, maka diperoleh USD 3 juta. Ini adalah nilai barang saat dibeli di luar negeri, belum dikonversi ke rupiah.
Selanjutnya, kita konversi ke rupiah pakai kurs pajak resmi. Inilah nilai pabean atau harga dasar untuk ngitung pajak. Langkah 3 yaitu menghitung bea masuk BM dan perhitungannya sebagai berikut. Langkah keempat yaitu menghitung nilai impor atau NI dan perhitungannya adalah sebagai berikut. Langkah kelima yaitu menghitung PPh 22 impor dan perhitungannya sebagai berikut. Dan langkah keenam menghitung total pungutan impor. Gimana? Kalau tahu datanya dan rumusnya, ngitung pajak impor jadi gampang banget, kan? Tinggal ikuti langkahnya, dan misi pasti selesai dengan rapi. Ini dia beberapa kesalahan umum yang sering kejadian saat ngitung pajak impor. Jangan sampai kamu ngulangin ya. Kesalahan yang pertama adalah salah kurs. Banyak yang asal ambil kurs dari internet, padahal yang dipakai harus kurs pajak resmi dari Kementerian Keuangan. Biasanya diupdate setiap minggu loh. Kesalahan kedua, lupa masukin asuransi atau freight. Kadang, orang cuma masukin harga barangnya doang, tapi lupa untuk tambahin asuransi dan ongkir internasional ke dalam CIF. Padahal, itu bikin pajaknya bisa beda jauh. Kesalahan ketiga, salah tarif PPh karena nggak punya NPWP. Ingat ya, kalau nggak punya NPWP, tarif PPh bisa jadi lebih tinggi. Jadi, pastikan dokumen dan status perpajakanmu udah lengkap. Tips penting, kalau mau aman, pastikan semua data lengkap sebelum hitung dan selalu cek regulasi terbaru. Pakai rumus step by step kayak tadi ya, dijamin gak bakal nyasar. Kalau udah tahu kesalahannya, kamu bisa hindari jebakan pajak. Karena misi sukses bukan cuma soal ngitung, tapi juga soal ketelitian. Wah, akhirnya gue ngerti juga. Ternyata ngitung biaya masuk dan pajak impor nggak sulit yang gue duga. Asal tahu langkah-langkahnya, ternyata gampang banget. Iya dong, kan kuncinya cuma satu. Asal datanya lengkap, rumusnya jelas, pasti bisa dihitung tanpa bingung. Dan yang paling penting, jangan takut duluan. Kalau ngerti caranya, semua terasa lebih mudah. Mantap.